Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nessa bergegas menemui Rashid. Tak berselang lama, mereka pun memutuskan pulang. Keduanya berencana membuat pertemuan kedua bila ada kesempatan. Pria itu juga mengantar Nessa sampai rumah. Nampak mobil Kak Gama sudah terparkir rapi di garasi saat gadis itu sampai di rumahnya. "Makasih ya, hati-hati di jalan," ucap Nessa melambaikan tangannya. Gadis itu langsung masuk begitu mobil Rashid meninggalkan pekarangan rumahnya. Nessa melangkah cepat menuju kamarnya, membersihkan diri dan mengecek ponselnya. Kebetulan Bima sedang online dan gadis itu menyempatkan bertelepon Ria sambil curhat. "Jadi, kamu sukses dengan kencan butamu itu?" tanya Bima di ujung telepon. "Dia pria yang baik sesuai dengan saranmu. Aku harus mencoba dengan orang yang baru. Ya, walaupun aku nggak tahu endingnya bakalan kayak gimana." "Itu sudah benar. Jangan sampai tingkah kamu yang konyol itu menjerumuskan dirimu pada perasaan yang salah. Oh iya, ngomong-ngomong, Rashid itu teman aku. Dia yang ingin aku kenalkan padamu rencananya. Kenapa bisa pas banget? Aku rasa kalian cocok." "Oh ya, dia tampan juga, tapi masih tampan kagama sih," jawab Nessa cekikikan. Kakinya melangkah ke balkon kamar. Tanpa sadar ada yang memperhatikan gerak-geriknya di tetangga balkon sebelah. "Sial, aku memujinya. Apa dia dengar?" Nessa menyoroti seseorang yang kini tengah menatapnya serius. Tak ingin terlibat saling sapa dengan tetangga kamarnya. Gadis itu langsung kembali ke kamarnya karena tidak nyaman diperhatikan. Ia mengakhiri panggilan itu setelah keduanya puas melempar curhat. Berencana ingin tidur, namun kebanyakan mengobrol tadi nampaknya membuat tenggorokannya haus. Jarum jam pendek sudah menunjuk di angka 11 malam ketika gadis itu keluar. "Habis memuji terus lari. Kau sungguh tidak bertanggung jawab," celetuk Kak Gama yang membuat gadis itu tersedak menyemburkan air di mulutnya. "Astagfirullah, gak bisa ya kalau gak ngagetin. Aku tidak ngomongin kakak, kamu salah dengar," ucap Nessa gugup. Tak ingin banyak lagi mengobrol, gadis itu berencana langsung pergi dari dapur. Namun di luar ekspektasi, pria itu menarik tangannya. "Nes," panggil pria itu hampir membuat jantungnya melompat. "Iya kak," jawab gadis itu melepas tangan mereka yang masih tersambung. Sungguh situasi yang sudah tidak aman untuk keduanya. Walau diam-diam, Nessa menyukai, tetap saja memerlukan benteng pembatas untuk segera menyadari kesalahannya. "Aku tidak bisa tidur, bisa minta tolong buatkan kopi untukku?" pinta pria itu terlihat nyata. Oh ya Tuhan, ini bener gak sih? Kak Gama memintaku tanpa basa-basi. Apa otak pria itu sudah error? Atau aku sekarang sukses menarik perhatiannya? Batin Nessa mulai halu. "Nes, kok melamun sih? Keberatan ya?" Iya kak, bisa," jawab gadis itu dengan perasaan gamang. "Mbak Tere sedang di rumah dan 2 hari ini sikapnya sungguh aneh. Entah itu perasaannya saja atau memang sedang ada masalah dengan suaminya. Tidak seharusnya juga gadis itu mencari celah dalam kegalauan perasaan orang." Nessa menuang gula dan kopi sesuai takaran dalam gelas, sedikit grogi saat menuang air panas, hingga tanpa sadar mengenai jemarinya. "Au!" desis gadis itu refleks menjauhkan tangannya. "Nes, gak apa-apa." Pria itu meneliti tangan Nessa dengan khawatir, meniup-niup lembut seakan takut terluka. "Gak apa-apa." Gadis itu menarik tangannya dalam genggaman. "Itu kopinya kak, maaf aku ke kamar dulu," ujar gadis itu berlalu. Sebelum hatinya tidak bisa menguasai diri, buru-buru gadis itu melarikan diri. Karena gugup malah membuat kakinya tersandung, hampir terjerembab bila Kak Gama tidak sigap menahan bobot tubuhnya.
Keduanya terdiam beberapa detik, saling mengunci dalam diam. Nessa membiarkan saja insiden penuh perasaan ini berlanjut. "Ngomong-ngomong, mau sampai kapan kita kayak gini?" tegur Nessa mengembalikan kewarasannya. Iya, kamu gak apa-apa?" Nessa mengangguk, jantungnya selalu tidak tenang bila terus berdekatan begini. "Tangan kamu merah, aku obatin ya." "Gak usah kak, nanti sembuh sendiri, cuma kena sedikit." Gama berlalu dengan cepat mengambil salep pereda nyeri. Dengan hati-hati mengambil tangan itu lalu mengolesi lembut. "Kak, biar aku saja, luka kecil, lagian Mbak Tere di rumah, nanti kalau lihat bisa salah paham." "Apa yang meski disalahpahami? Kamu kan adik kami, tenang ya." "Adik ya?" Tekan Nessa selalu merasa nyeri setiap kali kata itu menyadarkan statusnya yang tidak mungkin lebih. "Iya, memangnya kamu mau dianggap selain adik?" tanya Gama bagai jebakan baginya. Nessa terdiam, menjauhkan tangannya yang masih dalam genggaman. "Jawab, Nes, kenapa diam?" tanya pria itu tak sabaran. Adik saja, Kak," jawab Nessa dengan gugup. "Kamu yakin itu tidak membuat hatimu tersiksa? Bukankah kamu bilang sendiri kamu membenci kakak karena ini menyiksa perasaanmu?" Rasanya Nessa ingin berteriak dan mengakui kejujuran hatinya, tetapi itu tidak mungkin. Dan bukankah itu sesuatu yang memalukan mengharapkan pria beristri? Buru-buru gadis itu membenahi posisi duduknya agar agak berjarak. Terlalu dekat membuat jantungnya berdisko riang. "Aku sedang mencoba untuk baik-baik saja. Tolong jangan usik kacauan aku tempo lalu," jawab Nessa membuang muka. Gama menatap dalam diam. "Tapi aku terusik dan kata-kata kamu membuat aku tidak tenang," ucap pria itu terus menekannya. Rasanya Nessa ingin berlari dan menyudahi perdebatan ini karena bingung untuk memilih kata yang tepat. Namun mulut itu terlalu kaku. Jujur, Nessa juga takut Mbak Tere memergoki keduanya. Apa jadinya kalau kakaknya tahu tentang hal ini? Bisa benar-benar salah paham dan Nessa tidak mau itu terjadi. "Mau kemana? Aku akan terus mengikutimu sampai kamar bila kamu tidak menjawabnya." Pria itu menghadang gadis itu yang ingin melangkah pergi. Sungguh ini bagai ujian yang rumit. Ada apa dengan kakak iparnya yang malam ini begitu berbeda? Sorot matanya yang melekat menghunus dirinya. Sungguh tak mampu Nessa tolak. Pesona Kak Gama bertambah berkali lipat bila tengah serius. "Ya ampun, otakku mulai error." Nessa merutuki hatinya yang mulai tidak bisa mengendalikan diri dengan baik, mencari cara agar malam ini tidak tersesat. "Tidak ada yang perlu dibahas ataupun dijawab, semua bukanlah hal penting," ujar Nessa tak berani menatap matanya. "Oh ya, kalau begitu kenapa kamu ragu dan gugup untuk menjawabnya? Tolong jangan mempersulit posisiku. Aku sudah banyak tersiksa dengan perasaan ini. Jangan mengusikku. Biarlah aku melupakan dengan caraku sendiri." Akhirnya kejujuran yang tersirat itu meluncur juga dari mulutnya. Nessa mulai terprovokasi, bahkan terperangkap dalam umpan epik yang sengaja pria itu beri. "Bagian mana yang membuat kamu begitu sulit dan tersiksa? Aku akan memperbaiki untukmu kalau bisa." "Perasaan yang mana, Nes?" tekan Gama gemas. "Aku tidak tahu perasaan seperti apa. Kakak nggak ngerti?" "Ya, aku nggak ngerti, makanya aku cari tahu supaya aku ngerti. Tatap mata aku, Nes." Gama merangkum kedua bahunya dengan luapan emosi. Entahlah, ia tidak pernah seperti itu sebelumnya. Namun malam itu tidak bisa dibendung lagi. Hatinya mencari tahu yang sebenarnya.
Nessa meronta, ingin memisahkan diri, tetapi pria itu lebih dulu menarik dalam pelukan, membuat keduanya terdiam, dan hal gila inilah semua dimulai. Keduanya benar-benar mengikis jarak tanpa sisa. Malam ini di ruang dapur menjadi saksi terbukanya perasaan terlarang mereka. Nessa melepaskan pelukan hangat kakak iparnya, tetapi Gama memeluknya lebih erat. "Kak, nanti ada orang, tolong jangan begini," tegur Nessa memberi jarak. Tak bisa dipungkiri, ada perasaan luka yang mendalam di atas bahagia yang tengah ia rasa, karena ternyata perasaannya tidak bertepuk sebelah tangan, namun caranya yang salah akan menyebabkan racun dan bumerang dalam hidupnya yang akan datang bila terus direalisasikan. "Aku minta maaf telah lancang melakukan hal bodoh ini. Anggaplah semua ini hanya mimpi dan kesalahanku. Aku mohon, jangan biarkan membara, atau kita akan dalam masalah," ucap Nessa terbata. Bagaimanapun, cukup tahu masing-masing perasaannya saja. Jangan sampai menumbuhkan dan mengisi ruang yang akan membuat keduanya tersesat. Sakit rasanya mengatakan itu, sangat bertentangan dengan keinginannya yang mengharap bersama, walau ia sadar itu tidak mungkin. Buliran bening itu tanpa sadar membasahi pipi. Biarlah malam ini ia terlihat murahan dan rendah diri karena telah mengakui perasaannya yang begitu berani dan lancang. Namun dengan sadar, ia juga ingin mengakhirinya tanpa sisa. Gama hanya terdiam dalam pijakan. Ia bingung untuk membalas ucapan itu. Hatinya terasa berat saat Nessa melepas pelukan itu dan memilih pergi. Ada apa dengannya? Mengapa malam itu ia bisa segila ini? Bukankah statusnya sekarang adalah sebagai seorang suami? Terlepas banyak problem di dalamnya, bukankah seharusnya saling memperbaiki diri, bukan malah mencari pembelaan dengan cara melarikan hati? Panggilan dari pria itu terpaksa Nessa abaikan demi menyelamatkan hatinya yang mulai ngelantur. Ia tidak bisa menjamin semua akan baik-baik saja bila terus berdekatan seperti tadi. Semalaman Nessa susah tertidur, bukan lantaran panas pada tangannya, namun ia malah kepikiran suami orang yang menunjukkan gelagat berbeda. Apakah dirinya harus bahagia karena Kak Gama menunjukkan perasaannya yang sama, atau membunuh rasa ini yang mulai akut? Pagi-pagi sekali, Nessa sengaja meninggalkan rumah. Ia sengaja berangkat pagi agar tidak bertemu dengan pria itu. Ada rasa yang belum tuntas yang harus dipangkas. Pertemuan itu akan membuatnya tidak sehat.